Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Betty Skarasi Hadiani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Pelayan. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Tujuan dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan CKP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CKP. CKP berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 calon guru penggerak. Satu orang akan berperan sebagai coach, satu orang lainnya akan berperan sebagai coachee, dan satu orang lainnya akan berperan sebagai pengamat atau supervisor. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek supervisi coaching. Saya berperan sebagai supervisor, kemudian rekan saya, Bapak Sumarbini, akan berperan sebagai coach, dan rekan saya satunya, Bapak Edi Prabowo, akan berperan sebagai coachee. Tahapan supervisi coaching yang dilakukan adalah dengan 1. Percakapan pra-supervisi, 2. Dengan supervisi, dan yang ketiga percakapan pasca supervisi. Berikut adalah video praktek supervisi coaching yang akan dilakukan kelompok kami. Halo, selamat siang Pak Bibit. Selamat siang Bu Betty. Jadi sesuai kemarin pesan WA ya, kita mau janjian ketemu hari ini, mau ngobrolin soal rencana Pak Bibin yang mau berlatih coaching gitu. Iya. Ini sebelum itu kita ngobrol dulu mungkin ya di awal Pak Bibin untuk coaching sama-sama udah ngerti kan ya? Iya. Apa prinsipnya yang mesti nanti Terpenuhi. Iya, apa saja Pak? Silakan ya Pak ya. Iya. Ada mendengarkan dulu. Ya. Ada Presence ada, dengan aktif, dan satu lagi ada pertanyaan berbobot. Jadi nanti mungkin selama coaching kita itu yang akan kita amati bersama gitu ya. Dari prinsipnya nanti jangan lupa ya Pak Bibi ya, tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi coachingnya juga. Iya, Bu Betty. Baik, dari prinsip-prinsip itu Pak Bibi, mana sih yang mau dikembangkan, kompetensi coaching mana ini yang bakal dikembangkan Pak Bibi? Saya dari 3 potensi inti itu saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif, mendengarkan aktif dari coaching. Oke, mendengarkan aktif. Jadi nanti itu yang akan Pak Bibin push di coachingnya nanti gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya bagian kompetensi mana Pak yang nanti ingin saya observe secara lebih detail mungkin seperti itu. Apakah di bagian itu juga atau? Ya karena saya ingin mengembangkan kompetensi di mendengarkan aktif ini. Nanti mohon Bu Betty juga mengobservasi di bagian ini juga. Siap. Oke, jadi nanti di mendengarkan aktif itu ya, saya akan coba lebih observe, lebih mengamati tentang bagaimana Pak Bibin nanti mendengarkan aktif dari coachingnya seperti itu. Baik, kalau betul soal ini berarti nanti ada gambaran nih sebenarnya tujuan pengembangannya. Kalau idealnya berarti nanti pengembangan ini itu seperti apa sih pencapaiannya kalau kita bisa dikatakan mendengarkan aktif seperti dari Pak Bibin mungkin harapannya nanti. Ya. Jadi seperti itu, saya nanti mungkin bisa diobservasi dilihat sama Bu Betty. Saya untuk yang mendengarkan aktif itu salah satunya mungkin ketika saya mendengarkan dari coachingnya itu mengungkapkan masalahnya atau permasalahan yang ada pada coach saya mungkin bisa menangkap dengan baik. Salah satunya mungkin saya menggunakan bahasa nonverbal, mengangguk atau mungkin tersenyum, dan itu artinya saya memahami atau menangkap apa yang disampaikan oleh coachnya seperti itu. Ini juga ya seperti dengan pengukuran pencapaian nanti. Iya. Oke, terima kasih Pak Bibi. Berarti ini sudah saya note hal-hal yang akan dilakukan nanti, dan nanti saya siap melakukan observasi ketika Pak Bibi melakukan coaching. Terima kasih, mudah-mudahan Terima Bu kasih. Betty nanti. Pastilah juga. Terima kasih. Selamat siang Pak Bibin. Selamat siang Mbak Edi. Ini mohon maaf banget ini Pak mengganggu waktunya, ini siang-siang malah mengganggu waktunya. Oh, jam istirahat kita kira 15 menit kok. Enggak apa-apa. Siap, makasih Pak. Jadi gini Pak, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Ini sebelumnya saya mau curhat ini Pak, mau bercerita. Nah, iya. Pak Edi
mau cerita apa ini, kayaknya serius banget ini, tuh banget ini ngomongin saya. Jadi gini Pak, jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu pada waktu saya mengambil mata pelajaran di kelistrikan Pak. Nah itu anak-anak pada waktu saya menerangkan itu pada sibuk sendiri Pak. Jadi anak-anak itu pada mainan HP, kemudian pada ngobrol sendiri. Padahal kemarin saya itu sudah menggunakan pembelajaran teori itu, mungkin anak-anak sudah saya ajak untuk membaca bersama menggunakan buku paket. Kemudian anak-anak juga sudah tak ajak untuk melihat di HP-nya mereka masing-masing. Tapi mereka masih sama saja, mereka masih mainan HP lah. Kemudian mereka masih pada ngobrol. Seperti itu Pak Edi. Baik Pak Edi, kira-kira Pak Edi, yang menyebabkan anak itu kok tidak fokus itu menurut Pak Edi apa ya? Mungkin ya Pak, cara mengajar saya Pak yang masih monoton itu ya. Nah, selama ini seperti apa misalnya? Jadi ya selama ini mungkin kalau saya mengajar ya mungkin hanya seperti itu Pak, dan mungkin jarang dengan menggunakan media-media yang mungkin sama seperti yang sekarang, mungkin ada main alat peraga, kemudian memutarkan video itu ya. Kira-kira apa karena masalah itu ya Pak? Ya bisa jadi seperti itu Pak. Cuman kira-kira Pak, kalau Pak Edi menggunakan media pembelajaran itu apakah ada hambatan? Sebenarnya sih tidak Pak. Karena untuk laptop kita sudah ada nih. Kemudian untuk media-media untuk yang akan kita tampilkan atau di video yang akan kita putar itu sebenarnya kita juga tinggal mengambil di YouTube. Kemudian kalau mau menggunakan alat peraga, kita di bengkel juga ada sih Pak sebenarnya. Sebenarnya tidak ada tidak ada keterlibatan sebenarnya. Tidak ada hambatan ya? Tidak ada hambatan. Kemudian misalnya Pak Edi itu mengajar dengan tidak menggunakan media itu, kira-kira ada kelebihan nggak? Kelebihan dari mengajar tidak menggunakan peraga, atau makan justru ada tidak fokus tadi? Mungkin kalau menggunakan peraga, saya pikir-pikir ada bagusnya juga Pak mungkin. Jadi mungkin anak-anak mungkin akan lebih jadi lebih tertarik melihat ke depan ketika saya memperagakan apa yang akan saya sampaikan, ketimbang seperti yang kemarin mungkin anak-anak hanya yang katanya melihat materi di HP tapi nyatanya mereka malah main game ya, seperti itu. Jadi dengan alat peraga itu nyata ya, anak bisa melihat ini tidak hanya dari HP seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu Pak, mungkin pada saat Pak Edi misalnya mengajar dengan menggunakan media tadi ya, ada nggak sumber lain yang Bapak Edi selain dari HP dan atau mungkin ada? Mungkin dari kemarin saya juga mendapat materi semacam video itu nanti berasal dari MGMP di otomotif. Mungkin itu saya bisa sebagai sumber pembelajaran juga. Tapi menurut Pak Edi tetap harus didukung dengan tadi ya, alat peraga. Alat peraga. Kemudian ini Pak Edi, untuk alat peraga itu kira-kira kalau Pak Edi menggunakan alat peraga itu kira-kira menurut Pak Edi akan menghambat atau malah memperlancar eksplorasi mulai dalam mencari materi Pak, memahami materi? Saya rasa itu malah Pak, memperlancar Pak. Jadi anak-anak mungkin akan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi anak-anak mungkin akan lebih merasa nyata pada waktu itu daripada hanya melihat HP hanya melihat dia. Ya Pak, saya setuju dengan pendapat Pak Edi kaitannya dengan alat peraga itu akan lebih jelas dipahami oleh siswa, dan mungkin itu malah akan menjadi sumber belajar yang berkaitan dengan
orientasi kita ya, kurikulum merdeka. Jadi anak bisa mengambil dari gambar, dari olahraga, video dan lain-lain. Kemudian gini Pak Edi, jadi tadi kan Pak Edi sudah mengungkapkan masalah Pak Edi ya, dengan tadi. Kira-kira rencana Pak Edi untuk apa, menyelesaikan atau menghadapi masalah yang Pak Edi hadapi ini apa? Ini paling untuk saat ini ya Pak, paling langkah awal yang akan saya tempuh yaitu paling yang pertama itu saya akan memilah-milih media ataupun alat peraga yang akan saya gunakan. Kemudian yang kedua itu saya akan mencari kembali Pak materi atau video-video ataupun PowerPoint yang kemarin dikirim sama teman-teman melalui grup di MTMP. Nah setelah itu nanti baru akan saya implementasikan ke anak-anak. Mungkin itu akan menjadikan anak-anak lebih apa ya, semangat gitu Pak. Jadi mungkin lupa dengan kegiatan memainkan HP-nya. Nah, baik Pak Edi, bagus sekali saya dan sangat Pak Edi. Kemudian dari yang Bapak Edi akan lakukan tadi, kira-kira nanti bagaimana Pak Edi penyampaiannya ke anak agar anak itu bisa berubah, berevolusi dari yang tidak memperhatikan menjadi memperhatikan? Mungkin nanti ya Pak, jadi waktu kita masuk kelas ya, kita nanti Bapak akan menyampaikan anak-anak, mungkin kali ini saya akan mengajar dengan kegiatan yang berbeda. Nah pasti kan menggunakan media tadi, mungkin dengan bahasa anak-anak ya, bahasa yang gaul, mungkin anak-anak juga akan lebih tertarik daripada kalau misalkan kita menggunakan bahasa yang sangat baku. Nah itu biasanya anak-anak saya itu Pak malah merasa apa ya, kurang akrab gitu Pak. Nah mungkin kalau misalkan saya menggunakan bahasa anak-anak, bahasa gaul lah intinya ya, itu mungkin anak-anak juga akan lebih tertarik, akan lebih semangat, dekat juga ya, lebih dekat juga. Iya bagus sekali Pak Edi, mudah-mudahan nanti itu berhasil ya. Kemudian dari rencana Pak Edi itu kira-kira apa komitmen dari Pak Edi untuk rencana yang Pak Edi sudah buat itu? Untuk komitmen yang sudah saya buat ini yang jelas saya harus menghubungi yang pertama adalah di pihak kurikulum terlebih dahulu Pak, karena itu nanti pasti ada perubahan di perangkat pembelajaran saya yang tadinya saya tidak menggunakan alat peraga. Nah itu nanti di RPP saya pasti akan saya tambahkan, untuk ya menggunakan alat peraga. Kemudian yang selanjutnya saya juga akan menghubungi di pihak sarana prasarana berkaitan dengan mungkin LCD projector ya seperti itu, karena di setiap kelas sebenarnya sudah ada tapi pada Pak sudah rusak seperti itu. Itu Pak mungkin komitmen yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Dan yang jelas mungkin ini dengan saya mungkin hanya ngobrol sebentar dengan Pak Bibim, saya kok malah bisa menemukan apa ya, semacam solusi ini ya seperti dari pembicaraan ini Pak. Ya bagus sekali Pak Edi, saya sangat setuju dan ya bisa mendoakan, mendukung, mudah-mudahan nanti bisa semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak ya. Kemudian nanti mungkin next time Pak kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan rencana yang Bapak buat itu, nanti perkembangannya seperti apa gitu, mungkin kita bisa sharing-sharing kembali Pak. Iya sangat bisa sekali Pak, itu nanti pasti mungkin setelah saya selesai pembelajaran, setelah saya praktekkan, itu nanti saya pasti akan kembali lagi ke sini Pak. Iya, saya tunggu Pak ya, nanti kabar yang mudah-mudahan kabar baik yang siap, siswa semakin fokus dan seperti itu. Siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ini mohon maaf mengganggu. Kemudian ini saya mohon pamit karena mau mengajar kembali Pak. Iya, sama-sama Pak Edi, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang insya Allah selalu dirindukan oleh murid, selalu dinantikan oleh murid, dan apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh murid. Seperti Pak ya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bibim, tadi saya sudah melakukan observasi selama Pak Bibim melakukan coaching terhadap yang berjalan tadi ya. Apresiasi untuk Pak Bibim keren sekali. Iya baik. Untuk kita konfirmasi ya supaya mantap nantinya tentang keberhasilan Quran ini tadi. Menurut Pak Bibim mungkin benar-benar bisa direfleksikan ya. Apa saja sih yang sudah Pak Bibim lakukan tadi?
juga merasa wah saya mendapat perhatian benar, iya perhatian, didengerin betul. Iya seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini Bu Betty sebagai coach memang saya tidak bisa banyak apa ya berbicara, kita hanya menggali dari coachnya sehingga kita hanya memberikan pertanyaan pemantik sehingga yang mendominasi dalam praktik coaching adalah dari coachnya seperti itu. Nah berarti kalau tadi kita tengok lagi nih Pak, tadi Pak Bibin menyampaikan ada semacam indikator yang tercapai. Iya. Tadi kan ini apa sih Pak tandanya kalau tujuan Pak Bibin tercapai, muncul nggak tadi Pak? Iya. Alhamdulillah dari indikator itu muncul Bu. Jadi dari mulai tujuan coaching sudah kita sepakat dengan Pak Edi tadi untuk apa ya indikator keberhasilan itu ternyata Pak Edi akhirnya menemukan solusi. Oh iya seperti ini yang harus saya lakukan ke siswa, itu tadi menggunakan alat peraga sehingga siswa bisa lebih memahami dalam pembelajaran dan bisa fokus sehingga mainan HP dan lain-lain itu bisa ya dikurangi seperti itu. Jadi tadi tercapai ya, Iya. Dan termasuk juga tadi yang jadi titik berat kan kita ada di mendengarkan yang aktif tadi Iya. ya, itu juga tercapai di sana sebagai baik. Boleh saya sampaikan ya Pak ya catatan Iya. yang saya Silakan, Bu temui Betty. tadi selama observe. Jadi sungguh saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Bibin ya dari Terima kasih, proses Bu Betty. coaching tadi. Saya menemukan di situ juga ada kemitraan yang baik, kelihatan sekali relasinya akrab sekali dengan coachingnya tadi. Jadi cerita apa nih Pak? Benar seperti ada bahasa-bahasa yang menyamankan gitu, tidak terasa kayak diinterogasi atau seperti apa kayak gitu ya Pak ya. Terus tadi dari semuanya juga nampak sih presence ada, bagaimana mendengarkan aktif, bahkan Pak Bibin juga sudah merasakan sendiri. Itu saya juga melihatnya tadi Pak, sungguh di catatan real sesuai fakta bahwa tadi memang saya menemukan bahasa nonverbal pun juga ada, kemudian ada semacam paraphrase. Jadi apa yang disampaikan Koci, Pak Bibin ngulangi itu lagi, seolah-olah kayak merhatiin betul, Iya. nggak seolah-olah sih betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh Koci sehingga dan merangkaikannya dengan informasi yang berikutnya juga sangat koheren. Saya menemukan seperti itu. Iya, Dan terima kasih. ada prinsip satu lagi, proses kreatif Pak. Jadi tadi Pak Bibin sebagai coach mampu menumbuhkan proses kreatif dari coachingnya. Jadi tadi sampai menggali potensi yang dimiliki. Jadi oh iya ada alat peraga di bengkel saya mesti besok pinjam LCD atau apa, nah seperti itu kan tadi hal-hal yang memang digali sendiri oleh coachingnya. Jadi dengan pemantik begitu saja, lalu coaching menemukan sendiri potensi yang dia miliki, dia menggali sendiri dan melakukan proses kreatifnya seperti itu. Dan ya jadi itu semua muncul. Bahkan tadi koherensi informasi juga ada yang disampaikan oleh Koci, Pak Bibin bisa tangkap dan pertanyaannya itu nyambung seperti itu Pak. Dan tadi juga memancing strategi lanjutan, misalkan bagaimana langkah berikutnya, komitmennya apa, nah itu semua muncul dari Koci. Jadi Koci bisa menemukan solusi dari apa yang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Bibin. Begitu. Itu catatan saya Pak selama Terima kasih. observasi. Oke, baik Pak Bibin, yang terakhir nih dari observasi yang sudah dilakukan, kompetensi apa lagi yang Pak Bibin perkenalkan nih? Buat kalau ada coaching yang lainnya lagi, ada nggak yang masih ingin dikembangkan? Ya, karena di coaching itu ada 3 potensi fit ya, kita kehadiran penuh, terus empati, terus pertanyaan berbobot. Kalau tadi sudah Ibu Betty singgung ya, saya dalam memperhatikan penuh ya, terus itu sudah ya mencapai kategori Ya, mencapai iya, harapan itu dari dia saya. tadi. Oke, Kemudian selanjutnya untuk yang pertanyaan berbobot ini mungkin yang ke depan ketika ada kegiatan coaching yang akan saya kembangkan, karena jujur saja saya masih kadang kesulitan menentukan saya harus bertanya apa agar coach itu merasa terpancing dengan mungkin solusinya atau dengan keadaan yang dialami masa dihadapi. itu memang paling challenging itu nih. Iya. Oke, berarti nanti bakal ada lagi ya apa yang coach untuk meningkatkan di pertanyaan berbobot. Kalau someday memerlukan saya untuk observe Pak Bibin lagi, saya siap. Terima kasih. Baik, gitu ya Pak ya. Baik. Iya, Terima kasih. Jadi sampai ketemu lagi sama coaching ya. Terima kasih. Terima kasih.
Bibi.